Baik, hartanya tidak ada yang bersih. Tinggal dari mana ngambilnya. Jika itu miliknya orang, cara membersihkannya kembali kepada yang berhak. Jika dari mengambil miliknya orang, nggak bisa dibersihkan kecuali dikembalikan kepada yang berhak. Kepada yang punya. Jika ada orangnya. Baik mengembalikan secara langsung atau diam-diam. Yang penting tidak boleh di dalam cengkrama kita. Tidak boleh di genggaman kita. Harus kita lepas. Karena dana harta haram. Sebab kalau masih kita genggam akan dimakan nanti. Bersihkan, buang, jangan dipakai. Kalau miliknya orang kita kembalikan. Oh enggak, ini tidak ngambil dari orang. Ini gak salah maksudnya adalah ini full riba ini. Dan harta riba semuanya, hasil riba. Hasil riba. Sudah hasil riba, modalnya hilang, tinggal ribanya. Ini hasil riba. Tidak tahu gimana ceritanya. Baik, maka jangan dipakai juga untuk diri, dimakan anak dan sebagainya. Jadi rumah, jadi tempat tidur, jadi kasur, jangan dimanfaatkan. Apakah benda haram bisa disedekahkan? Enggak ada artinya sedekah. Untuk apa sedekah? Sedekah dengan barang haram enggak diterima oleh Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah Maha baik. Tidak bisa sedekah dengan barang yang kotor. Lalu bagaimana? Yang penting Anda lepas dari tangan Anda. Jika itu harta riba. Ingat, riba kan tidak ada sangkut pautnya dengan orang. Sudah diberikan dari pihak sana pun juga memberi, dikembalikan ke perbankan, malah nanti bagaimana misalnya, kalau saya ambil malah digunakan lebih tidak baik lagi. Kalau saya ambil, saya makan juga nggak mungkin. Lalu bagaimana? Oke. Maka para ulama mengatakan bisa digunakan untuk sesuatu. Tunjukkan di hadapan kita kalau sesuatu itu tidak terhormat. Bikin selokan dan sebagainya. Tapi jangan atas nama kita. Kalau pakai atas nama kita memanfaatkan namanya, saya bangun selokan sepanjang ini, berarti kan saya, diam-diam saja. Ibaratnya begini, kita buat proyek, membuat selokan, WC umum dan sebagainya, ada kota amal begitu. Diam-diam kita masukkan duitnya ke situ gitu saja. Jadi nggak dinisbatkan, tiba-tiba ada duit ratusan juta di sini, sudah bikin kamar mandi cepatnya. Milik siapa? Nggak usah ngaku, saya ngasih kemarin. Berarti ngaku, berarti menikmati itu. Maksudnya betul-betul yang dianggap itu. Dan ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau ada harta haram yang tidak ada pemiliknya, bukan hukukun nas keharumannya, seperti bunga riba dan sebagainya, bukan hukukun nas, maka karena seperti riba, yang paling bagus pertama tadi, dijadikan sesuatu yang tidak terhormat, tapi bukan atas nama kita. Yang penting lepas dari tangan kita. Kenapa? Kalau masih dikocek kita mati, anak kita yang makan. Anak kita yang mewarisi. Na'udzubillah. Ada pendapat lemah, akan tapi bisa jadi itu solusi dalam keadaan tertentu. Untuk membantu orang yang sangat membutuhkan bencana alam dan sebagainya. Tapi lagi-lagi, jangan atas nama dia. Datang bawa duit riba banyak, pakai atas nama. Menikmati itu namanya. Sudahlah, ada rekening bank apa itu? Rekening bencana alam dan sebagainya, fakir miskin. Kirim aja ke sana, atau fakir miskin. Tapi tanpa atas nama kita. Karena apa? Itu bukan urusannya dengan haknya manusia, bukan nyuri duitnya orang. Akan tapi ini bukan dibakar duitnya, enggak. Jangan dibakar duitnya. Nah, bukan membakar uang, tidak. Tapi sudah biar dipakai oleh siapa saja, selokan dan sebagainya, atau fakir miskin dengan cara tidak dinisbatkan kepada dia. Biarpun ini berdapat lemah, akan tapi bisa jadi sebuah keadaan memerlukan itu. Uang mungkin bunga miliaran, akan tapi itu ada bencana alam yang tidak bisa makan dan sebagainya. Bisa dikasih ini, tapi ingat catatannya. Waktu memberi tidak pakai atas nama dia. Tiba-tiba saja duit nyampe ke sana, selesai. Seperti itu kalau memang itu hartanya harta yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tapi kalau harta rebutan waris dan yang lainnya mengambil haknya orang, wajib dikembalikan. Nah, di saat kita ingin mengembalikan ke orang yang nggak ada, bagaimana? Ini duitnya orang. Saya pernah mencuri 5 juta. Saya ingin kembalikan ke orang, tapi orangnya nggak ada. Dulu nyuri rumahnya ini, katanya rumahnya dijual. Berarti orangnya akan pindah. Saya kembalikan kemana? Nggak ketemu orangnya. Ya sudah. Keluar ke 5 juta dari kocek. Yang penting jangan digenggam. Kalau genggam mati akan dinikmati oleh anak kita. Taruh kemana? Titipkan ke kodi. Cuman bahasanya kan saya nyuri. Jangan. Pak kodi ini duitnya orang. Orangnya nggak tahu kemana. Dulu tinggal rumah ini. Pak kodi. Kalau kodinya bisa dipercaya. Kalau ada. Kalau tidak dititipkan di kodi, Anda boleh menitipkan ke tempat baik masjid dan sebagainya. Anda katakan. Anda sampaikan ke masjid. Infak ke masjid. Cuma. Ini cumanya.
Kalau tiba-tiba yang punya itu tiba-tiba datang, Anda wajib ganti. Tiba-tiba orangnya balik lagi ke rumah yang nyewa rumah, yang beli. Oh, dia, aduh, sudah saya infak 5 juta. Ganti. Berarti kita sudah infak 5 juta, sekarang ganti. Kalau ternyata orangnya nggak kembali sampai kita mati, kita tidak dosa. Karena kita tidak membawa hartanya, sudah kita kembalikan kepada Allah. Yang penting jangan disimpan. Kalau disimpan diwaris oleh anak-anak. Makanya jangan biasa nyimpan hartanya orang haram di tangan kita. Hati-hati. Biarpun katanya nanti akan saya, enggak, jangan nanti, keluarkan deh dari cengkeram dari tangan kita. Kalau harta haram, khawatir keburu mati, siapa yang tahu umur kita. Semoga Allah mengampuni. Akan bersih harta setelah itu. Dengan itu kemudian setelah itu harus berhati-hati cara mengambil harta. Jangan sampai kita ceroboh dalam mengambil harta dengan haram. Harta itu berat, membebani. Harta haram menjadikan ibadah malas, maksiat gampang, Allah murka, apalagi urusan dengan manusia, wah serem. Semoga Allah mengampuni semuanya dan mudahkan kita jalan kebaikan, jalan kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab.